Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di doa pagi pada hari Selasa tanggal 21 November 2023. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, khususnya ketika kami boleh melewati malam yang boleh kami lalui dengan baik, dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami sebentar akan beraktivitas dan biarlah kiranya Tuhan yang terus mendasari kami dengan firman-Mu. Oleh karena itu kami hendak menyambut sapaan Tuhan dan berfirmanlah ya Tuhan, tolonglah kami Roh Kudus, kami sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dan juga kami dalam pertolongan Roh Kudus dapat melakukan firman itu dalam keseharian hidup kami. Bersabdalah Tuhan dalam nama Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia karena selalu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan bahkan kita dapat merenungkan firman-Nya. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab pada pagi ini adalah berisi tentang nasihat-nasihat terakhir Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tesalonika yang berisikan beberapa nasihat. Hal yang pertama adalah nasihat agar anggota jemaat mendukung dalam kasih para pemimpin jemaat yang sudah bekerja keras, memimpin dan menegur, agar jemaat menerima teguran dan nasihat ketika mereka berbuat salah. Hidup damai dengan sesama anggota jemaat, menghormati, mengasihi, dan mendoakan pimpinan jemaat. Itulah nasihat yang pertama. Sedangkan yang kedua, saudara, nasihat agar dalam hubungan dengan saudara seiman, membangun kasih persaudaraan, saling peduli dan menguatkan serta saling menegur atau saling mengingatkan satu terhadap yang lainnya. Menegur dengan penuh cinta kasih tentu saja dan saling menghibur. Dalam hal ini ketika ada dijumpai anggota jemaat atau saudara seiman yang lain yang sedang tawar hati atau sedang bersusah hati. Di sana juga dinasihatkan agar sabar terhadap semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalasnya dengan kebaikan. Dan nasihat yang ketiga, saudara, adalah agar mereka bertekun dalam doa, mengucap syukur dalam segala hal, serta sukacita dalam menapaki kehidupan dalam gumul dan juang, sehingga dapat dengan tegar menghadapi situasi hidup apapun dan bagaimanapun keadaannya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur seharusnya menjadi nafas orang Kristen yang tidak pernah berhenti untuk berhembus selama kita hidup. Artinya, selama kita hidup di dunia ini, tiga hal tersebut, saudara-saudara, harus selalu ada. Selalu kita lakukan selama hayat masih di kandung badan,
selama kita bernafas. Maka jika kita tidak melakukan ketiga hal tersebut, secara rohani sesungguhnya kita itu sudah mati. Saudara-saudara, bila kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan, sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Namun seringkali saudara-saudara ucapan syukur itu keluar dari mulut kita hanya ketika kita menikmati dan mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Ketika hal-hal yang tidak baik, dan itu tentu saja menurut ukuran atau penilaian kita terjadi, dan menimpa hidup kita, sulit sekali kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya, yang keluar dari mulut kita atau bibir kita hanya ungkapan kekecewaan, kekesalan, keputusasaan, sungut-sungut, omelan, dan bahkan kita berani menuduh dan menyalahkan Tuhan, seperti yang diperbuat oleh bangsa Israel di masa lampau. Saudara-saudara, ketika kita mengalami berbagai musim kehidupan, baik dalam keadaan sulit ataupun susah, dan juga di dalamnya kita menghadapi keadaan yang senang, suka maupun duka, sehat maupun sakit, untung maupun malang, kelimpahan maupun kekurangan, dan berbagai musim hidup lainnya, saudara. Marilah kita bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa dengan tekun dan mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus dan yang menjadi nafas hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan tentang panggilan kami sebagai orang-orang percaya, sebagai para pengikut Kristus, sebagai orang Kristen. Bahwa sesungguhnya di dalam hidup kami tidak boleh lepas dari 3 hal, yaitu untuk tekun dalam doa, untuk terus bersukacita dan mengucap syukur. Karena sesungguhnya itu adalah nafas hidup kami. Dan oleh karena itu, kami mohon biarlah kiranya Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan ketiga hal tersebut, dan Roh Kudus yang terus memampukannya. Karena kalau kami mendasarkan semuanya kepada kekuatan kami sungguh lemah ya Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk kami dapat melakukan setiap firman dan kehendak-Mu dalam hidup ini. Dan biarlah kiranya Tuhan juga yang terus meneguhkan dan menopang kami, sehingga di dalam perjalanan hidup kami, ketika kami menghadapi berbagai musim kehidupan, maka kami tetap dapat berdoa dengan tekun, tetap bersukacita, dan mengucap syukur dalam segala hal. Ampuni kalau selama ini seringkali kami banyak mengeluh, banyak bersungut-sungut, dan kami seringkali sulit untuk mengucap syukur, bahkan kami tidak tekun di dalam berdoa, dan kami kehilangan sukacita oleh karena berbagai urusan di dalam hidup ini dan juga pergumulan yang kami jalani. Pada saat ini biarlah firman Tuhan terus meneguhkan dan menolong kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring karena sakit, baik yang sakit oleh karena kondisi tubuh yang lemah maupun oleh karena sakit yang berkepanjangan. Biarlah Tuhan kiranya terus menolong, terus menghibur dan menguatkan, terus memberikan pengharapan yang baru kepada saudara-saudara kami, sehingga di tengah keadaan sakitnya tidak kehilangan harapan, tidak kehilangan iman, tidak kehilangan Tuhan, tetapi sungguh hanya bersandar dan fokus kepada Tuhan dan kehendak Tuhan yang baik dalam hidupnya. Mampukan mereka untuk menjalani setiap pergumulan hidupnya dengan kekuatan yang senantiasa Tuhan nyatakan. Bagi saudara-saudara kami yang juga dalam pergumulan-pergumulan hidup, kesulitan ekonomi maupun pergumulan lainnya, biarlah Tuhan juga yang menolong dan meneguhkan mereka, sehingga mereka tetap yakin bahwa pergumulan-pergumulan itu selalu ada di dalam pertolongan Tuhan, karena Tuhan lebih besar dari pergumulan-pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara ini, tak henti-hentinya kami serahkan segala perkara di negeri ini. Biarlah di dalamnya Tuhan turut bekerja, sehingga hal-hal yang baik, damai sejahtera, kedamaian dan kesejahteraan bagi bangsa ini juga selalu tercipta. Terima kasih Tuhan. Bagi kami yang harus bekerja, biarlah Tuhan juga terus menopang kami dan menguatkan kami, sehingga kami pun selalu menghayati bahwa pekerjaan bukanlah beban,
tetapi berkat. Dan oleh karena itu kami juga selalu mengucap syukur di dalam kami menjalani pekerjaan kami, seberat apapun dan tantangan yang dihadapi, sekeras apapun kami boleh tetap menghadapinya bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih, ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh hidup kami. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.